Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irsyad Budi. Pada tugas besar mata kuliah kriptografi dan blockchain ini, saya ditugaskan membangun sebuah mini cryptocurrency dan blockchain menggunakan Python, lalu menambahkan escrow smart contract di atasnya. Jadi presentasi ini akan menutup 4 hal, yaitu ringkasan desain, demo sistem yang berjalan, proses pengembangannya, dan evaluasi keamanannya. Baik, mari kita mulai dari masalahnya. Di setiap transaksi jual beli online ada satu pertanyaan yang mendasar. Siapa yang bergerak lebih dulu? Kalau buyer membayar duluan, uangnya sudah lepas padahal barang belum tentu dikirim. Kalau seller duluan yang mengirim, barangnya udah lepas padahal uang belum tentu dibayar. Solusi konvensionalnya adalah menaruh pihak ketiga di tengah. Tapi pihak ketiga itu butuh biaya dan tetap harus dipercaya. Escrow smart contract meniru peran pihak ketiga itu, tapi dengan aturan otomatis. Dana buyer ditahan oleh kontrak, lalu dilepas ke seller atau dikembalikan ke buyer, berdasarkan status order, aksi para pihak, dan keputusan arbiter bila terjadi sengketa. Bedanya dengan marketplace biasa, aturan ini dijalankan oleh blockchain, bukan oleh kepercayaan pada satu perusahaan. Jadi inilah prinsip yang menjadi fondasi seluruh sistem, sekaligus yang paling ditekankan di modul. State contract tidak pernah diubah langsung dari antarmuka. Artinya tidak ada tombol atau endpoint yang bisa langsung mengubah status order atau saldo. Setiap perubahan harus menempuh 5 tahap. Yang pertama, transaksi harus ditandatangani, kemudian divalidasi, lalu masuk ke mempool, ditambang ke dalam blok lewat proof of work, dan setelahnya dapat diverifikasi ulang dari chain. Konsekuensinya penting, saldo, kontrak, dan event log hanya berubah di satu titik, yaitu saat blok ditambang. Nanti di bagian evaluasi keamanan, saya tunjukkan bahwa klaim ini benar-benar saya buktikan di kode. Tidak ada satupun endpoint yang bisa memotong jalur ini. Ini dia arsitektur sistemnya. Ada 2 proses terpisah. Klien di sisi pengguna dan server yang menjalankan Flask. Ada 3 keputusan yang ingin saya soroti. Pertama, di bagian paling atas diagram ada modul kriptografi bersama, yaitu shared crypto.py. Modul yang sama ini dipakai klien untuk menandatangani transaksi dan dipakai server untuk memverifikasinya. Karena keduanya memakai kode yang sama persis untuk menyusun payload, jadi mustahil terjadi selisih 1 byte pun antara apa yang ditandatangani dan apa yang diverifikasi. Ini menghilangkan satu kelas bug yang sangat umum. Kedua, ada garis putus-putus di sini yang menghubungkan validator ke escrow engine. Sebelum sebuah transaksi kontrak masuk ke mempool, validator menjalankan pemeriksaan di atas salinan deep copy dari state. Jadi pemeriksaannya bersifat read-only dan tidak pernah menyentuh state asli. Ketiga, di sisi kanan ada storage berupa satu berkas chain JSON. State system bukan berkas terpisah yang disimpan sendiri. Saat server dinyalakan, ini membaca chain JSON dan mereplay seluruh transaksi dari Genesis untuk membangun ulang saldo dan kontrak state. Dengan kata lain, state adalah turunan dari chain, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Untuk diagram ini memperlihatkan perjalanan satu transaksi, dan saya sengaja membaginya jadi 2 fase karena perbedaannya penting. Fase pertama, submission,
Di bagian atas, transaksi ditandatangani di klien, lalu dikirim ke server, diperiksa validator, lalu masuk mempool dengan status pending. Yang perlu digarisbawahi, sampai titik ini, saldo dan contract state sama sekali belum berubah. Lalu fase kedua, yaitu mining, di bagian bawah. Disinilah dan hanya disinilah state berubah. Server menyalin state ke sebuah temporary state, mengeksekusi transaksi di atas salinan itu, mencari proof of work, dan baru setelah proof of work valid, hasilnya dikomit menjadi state permanen. Jadi ini menjawab satu pertanyaan desain yang penting. Kenapa kontrak dieksekusi saat mining, bukan saat transaksi dikirim? Karena kalau dieksekusi saat dikirim, state sudah berubah padahal transaksinya belum tentu masuk blok. Dengan pola temporary state ini, tidak pernah ada state yang tersangkut di kondisi setengah jadi. Dan itu terbukti, bahkan ketika server saya matikan paksa di skenario tempering. Untuk escrow contract-nya, ini saya rancang sebagai deterministic state machine. Angka-angka di sisi kanan ini menjelaskannya. Jadi 7 status order, 8 transaksi yang sah, 3 role, buyer, seller, dan arbiter, serta 9 jenis event yang tercatat di setiap kali terjadi perubahan penting. Setiap transisi ada 2 penjaganya. Pertama, status sumbernya harus benar. Misalnya, sebuah order hanya bisa dikonfirmasi pengirimannya kalau statusnya sudah didanai. Kedua, pemanggilnya harus role yang berwenang. Hanya seller yang boleh mengonfirmasi pengiriman dan hanya arbiter yang boleh memutus sengketa. Nah, perhatikan 3 status di bagian bawah diagram, complete, refunded, dan cancelled, yang saya tandai sebagai final. Begitu sebuah order sampai di salah satu status itu, tidak ada transisi keluar sama sekali. Inilah yang nanti mencegah dana dilepas atau dikembalikan lebih dari 1 kali. Transisi apapun yang tidak ada di diagram ini nantinya akan selalu ditolak. Nah, konsep berikutnya ini adalah lock fund, dan sebuah invarian yang menjadi bukti akuntansi terkuat dalam sistem ini. Jadi ketika sebuah order didanai, dana buyer keluar dari saldo bebasnya, tapi belum menjadi miliknya si seller, dana itu akan terkunci di bagian tengah-tengah. Karena itu, ia harus dilacak aturan terpisah. Aturannya ada di tabel ini. Saat order didanai, saldo buyer berkurang dan lock bertambah. Saat order selesai, lock berkurang dan saldo seller bertambah. Saat refund, dana kembali ke buyer. Yang mengikat semuanya adalah invarian di baris paling atas. Jumlah seluruh saldo bebas ditambah seluruh dana terkunci harus selalu sama dengan total Coinbase yang sah tercetak. Setiap kali verify chain dipanggil, sistem mereplay seluruh chain dari Genesis dan memeriksa kesamaan ini. Kalau ada satu saja jalur eksekusi yang membocorkan atau menggandakan koin, invarian ini akan gagal. Selama seluruh sesi pengujian saya, invarian ini nggak pernah gagal satu kali pun. Sekarang masuk ke demo. Yang pertama, alur normal sebuah order dari awal sampai selesai. Jadi angka di slide ini real, diambil dari transkrip sesi CLI yang saya record. Buyer membuat order senilai 50, statusnya create, belum ada dana terkunci. Lalu buyer mendanai order, statusnya jadi funded.
locknya jadi 50, kemudian saldo buyer turun dari 180 ke 130. Kemudian seller mengonfirmasi pengiriman, status berubah jadi ship, dan saldo belum berubah sama sekali. Terakhir, buyer mengonfirmasi penerimaan, status berubah jadi complete, lock kembali 0, dan saldo seller naik dari 20 ke 70. Dan verify chain di akhir alur ini menghasilkan valid. Bisa dilihat atau kita perhatikan polanya, dana 50 yang tadi keluar dari buyer, persis 50 itu juga yang masuk ke seller. Tidak ada satu koin pun yang bocor atau muncul entah dari mana. Nah, demo kedua ini menguji jalur sengketa. Order baru senilai 30 didanai, saldo buyer turun dari 130 ke 100, dan lock menjadi 30. Kemudian sengketa dibuka. Nah, perhatikan di baris tengah. Di sini yang mengajukan dispute adalah seller, bukan buyer. Saya sengaja buat begitu untuk membuktikan bahwa kedua pihak memang berwenang untuk membuka sengketa sesuai aturan yang ada pada modul. Dan inilah yang paling penting, selama status dispute, lock tetap 30 dan saldo buyer juga tetap 100. Dana benar-benar beku, tidak bergerak ke pihak manapun selama sengketa masih terbuka. Kemudian di sini arbiter memutus refund untuk buyer, status jadi refunded, lock kembali ke 0, dan saldo buyer pulih ke 130. Event locknya terekam berurutan, dan verify chain juga tetap valid. Nah, untuk demo ketiga ini nih yang paling meyakinkan, yaitu tampering test. Sebelumnya ada satu transaksi transfer senilai 20 di blok ketiga, dan verify chain menyatakan valid. Sekarang saya berperan sebagai penyerang yang punya akses ke file system. Saya matikan server terlebih dahulu, supaya tidak ada proses yang menimpa perubahan saya. Lalu saya ubah angka 20 itu jadi 9999. Langsung di dalam berkas chain JSON tanpa kita hitung ulang blok hashnya. Kemudian saya nyalakan kembali kan server sebagai proses baru dan jalanin verify chain. Hasilnya invalid dengan tepat menunjuk blok head 3 karena blok hash yang dihitung ulang tidak lagi cocok. Nah, yang penting deteksi ini bertahan meski server barunya di restart. Ini membuktikan verifikasinya benar-benar menghitung ulang hash dari isi berkas, bukan mengandalkan cache di memori. Nah, satu catatan jujur yang perlu saya sampaikan, setelah tampering, saldo yang ditampilkan ikut menjadi angka janggal, minus sekian ratus ribu. Ini karena proses replay menerapkan nilai yang sudah rusak apa adanya. Tapi detektor resmi tampering pada sistem ini tetap verify chain lewat penghitungan ulang hash, bukan kewajaran angka saldo. Nah, saldo janggal itu justru jadi bukti tambahan bahwa datanya memang sudah rusak. Secara keseluruhan, ini ringkasan pengujiannya. 134 unit tes lulus, 6 dari 6 pengujian wajib modul terpenuhi, 8 dari 8 skenario negatif, yang sebenarnya merupakan paket bonus, juga saya demonstrasikan, dan invarian konservasi nilai tidak pernah gagal. Skenario negatifnya terbagi jadi 2, 4 dipicu lewat CLI interaktif sungguhan,
4 lainnya seperti pencurian identitas dan replay nonce tidak mungkin dipicu dari menu CLI karena CLI saya selalu menandatangani payload dengan benar. Untuk keempat itu saya menyusun request HTTP secara manual lewat PyTest, berperan sebagai penyerang yang sengaja membuat transaksi curang. Nah, untuk proses pengembangannya, saya membangun sistem ini berlapis dari bawah ke atas. Kriptografi dasar lebih dulu, lalu wallet dan transaksi, kemudian validator dan mempool, lalu proof of work dan chain, escrow engine, verify chain, dan terakhir pengujian. Setiap lapis ini dibangun dan diuji sampai lulus sebelum lapis berikutnya dimulai. Kriptografi harus paling awal karena semua lapis di atasnya bergantung pada kriptografi ini. Kendala terbesar saya itu ada di lapis pertama, yaitu menjaga agar payload yang ditandatangani klien dan diverifikasi server tetap identik sampai ke byte-nya. Awalnya signature kadang gagal hanya karena urutan key JSON berbeda antara kedua sisi. Untuk solusinya kemudian adalah bukan menambah pengecekan, tapi menghapus duplikasi canonical JSON. Saya tulis satu kali di modul bersama, lalu dipakai oleh kedua sisi. Ada 3 keputusan desain yang ingin saya jelaskan serta alasannya karena masing-masing terbukti bernilai saat pengujian. Pertama, eksekusi kontrak dilakukan saat mining, bukan saat transaksi dikirim. Alasannya tadi sudah saya sebutkan, dan hasilnya tidak pernah ada state yang tersangkut, bahkan saat server dimatikan secara paksa. Kedua, validator dan miner memakai fungsi eksekusi yang sama persis. Ini penting. Kalau keduanya punya 2 fungsi validasi terpisah, keduanya bisa menyimpang seiring waktu. Sebuah transaksi bisa lolos validator tapi berperilaku berbeda saat ditambang. Dengan memakai fungsi yang sama, seluruh transaksi yang ditolak tepat pada saat pengajuan, bukan lolos dulu baru gagal belakangan. Ketiga, pelepasan dana dijaga 2 lapis. Status order harus benar dan lock amount harus lebih dari 0. Dalam pengujian, percobaan double release sudah ditolak oleh lapis pertama. Lapis kedua berdiri sebagai pengaman independen. Seandainya lapis pertama suatu saat memiliki celah yang tidak terduga. Masuk ke evaluasi keamanan, tabel ini merangkum serangan yang saya uji, mekanisme yang menahannya, dan hasilnya. Payload yang diubah setelah ditandatangani selalu gagal karena signature mencakup seluruh field yang mempengaruhi eksekusi. Transaksi yang mengaku sebagai address lain ditolak karena identitas diikat langsung ke public key. Replay nonce, pelanggaran role, transisi ilegal, dan double release semuanya ditolak. Untuk duplikasi TXID, perlu saya jelaskan dengan tepat. Penolakan saat intake berlaku selama TXID kembarnya masih berada di mempool. Untuk duplikasi lintas chain, penahannya adalah nonce dan verify chain. Dan keterbatasan ini saya angkat sendiri di slide berikutnya. Terakhir, tampering pada blok terdeteksi lewat perhitungan ulang hash. 2 klaim di bawah tabel itu yang paling penting. Pertama, tidak ada satupun endpoint HTTP yang memutasi saldo, contract state, atau event log. Seluruh mutasi hanya terjadi di dalam main block. Ini saya buktikan dengan menelusuri setiap titik pemanggilan kredit, debit, dan increment nonce di kode. Kedua, private key tidak pernah tercatat di transaksi, mempool, block, maupun chain. Ia hanya ada di berkas wallet lokal.
dan tidak pernah dikirim ke server. Sekarang keterbatasan sistem ini dan saya sampaikan apa adanya. Menurut saya, laporan yang jujur soal batasannya lebih kuat dipertahankan daripada yang mengklaim sempurna. Penulisan chain JSON belum atomik. Kalau proses mati tepat di tengah penulisan, berkasnya bisa terpotong. Sistem juga belum memaksa buyer, seller, dan arbiter menjadi 3 address yang berbeda. Ini tidak membuka pencurian dana, tapi merupakan kelalaian validasi yang idealnya dicegah sejak awal. Keunikan TX ID saat intake baru dicek terhadap mempool, belum terhadap seluruh chain. Meski dampaknya diredam oleh nonce dan oleh verify chain. Lalu ada batas 1 transaksi pending per address dan state root yang tidak saya implementasikan. 2, yang pertama soal role dan TXID saya temukan sendiri saat membaca ulang kode saya, dan keduanya sudah masuk ke daftar perbaikan prioritas saya. Ada satu keterbatasan yang sifatnya lebih mendasar dan saya angkat sendiri karena penting untuk dipahami dengan benar. Keputusan sengketa berada di tangan satu address arbiter, tidak ada banding, tidak ada voting, tidak ada time lock. Konsekuensinya jujur, kalau arbiter berkolusi dengan salah satu pihak atau kunci privatnya bocor, dana yang berstatus dispute bisa diputuskan ke pihak manapun tanpa pengecekan independen yang bisa mencegahnya. Tapi, dan ini poin pentingnya, ini bukan bug implementasi, ini property design yang melekat pada model satu arbiter yang memang disyaratkan modul. Escrow on-chain pada dasarnya tidak bisa memverifikasi apakah barang benar-benar dikirim di dunia nyata. Itu peristiwa di luar rantai. Karena itu selalu dibutuhkan pihak yang dipercaya dan selalu ada titik kepercayaan di luar blockchain. Yang bisa dijamin sistem adalah hanya arbiter terdaftar yang bisa memutus dan dana tidak bergerak sampai keputusan itu ditambang ke dalam blok. Terakhir, dalam evaluasi perbandingan dengan blockchain publik seperti Ethereum, saya merasa perlu melakukan ini karena kurva kriptografis yang saya pakai, SECP256K1, sama persis dengan yang dipakai Ethereum, sehingga mudah keliru menganggap kedua sistem setara. Padahal ya, perbedaannya mendasar. Sistem saya tidak punya konsensus terdistribusi, hanya satu proses server lokal. Kontraknya berupa dispatch table Python yang sudah dikenal engine, bukan bytecode EVM generic. Tidak ada mekanisme gas. Persistensinya hanya satu berkas lokal, bukan ledger yang direplikasi ribuan node. Finalitasnya langsung, sementara di Ethereum bersifat probabilistik. Urutan transaksi saya murni FIFO, sedangkan di Ethereum dipengaruhi V dan MAV. Dan menyambung slide sebelumnya, kepercayaan escrow saya bertumpu pada satu arbiter terpusat, sementara di ekosistem publik sudah ada arbitrase terdesentralisasi berbasis voting seperti Kleros. Tapi saya ingin menegaskan, perbedaan-perbedaan ini bukan kekurangan yang perlu diperbaiki, semuanya adalah konsekuensi wajar dari batasan modul yang secara eksplisit melarang jaringan P2P, EVM, dan gas, serta menyatakan seluruh node disimulasikan secara lokal. Sebagai penutup, sistem ini berjalan sesuai prinsip utamanya. Setiap perubahan state contract berasal dari transaksi bertanda tangan yang divalidasi, masuk mempool dan ditambang ke dalam blok, tanpa jalan pintas. Alur escrow penuh, jalur dispute dan refund, serta deteksi tampering.
Seluruhnya terbukti pada sesi yang terekam, dan invariant konservasi nilai tidak pernah gagal. Tidak ada koin yang bocor maupun tercipta di luar Coinbase. Untuk pengembangan berikutnya, saya sudah mengidentifikasi perbaikan yang konkret, penulisan berkas yang atomik, pemaksaan role yang berbeda, pengecekan tax ID terhadap seluruh chain, dan implementasi state root agar verifikasi tidak perlu selalu mereplay dari awal. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.